Baik, kami akan menjelaskan pemakalah kami, yang dimana di sini saya pembahasan pertama. Nama saya Fatur Linduru, Prodi Bimbingan dan Konseling, semester 6 mata kuliah Pariwisata Kebudayaan Nias. Yang dimana pembahasan pertama kami di sini nilai-nilai budaya dan wisata Nias. Pertama, budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jarak dari bunda atau budi atau akal. Yang artinya di sini budaya ini ada berbagai macam di setiap daerah masing-masing ataupun berupa lingkungan kita masing-masing. Setiap budaya ini ada banyak perbedaan. Yang saya ambil salah satu contoh di sana, budaya seseorang ini contohnya di daerah saya sendiri, budaya tentang pesta pernikahan. Nah, jadi di sana ada dikatakan budaya tentang soal jujuran. Nah, mungkin jujuran di sana ada mahal tingginya jujuran di sana. Mungkin di budaya yang lain ataupun di daerah yang lain ada juga bedanya. Jadi itu salah satu budaya. Berikutnya, pakaian adat suku Nias. Jadi pakaian adat suku Nias ini ada berbagai macam, berbeda-beda. Contohnya, pakaian adat suku Nias Selatan beda dengan pakaian suku adat Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Sumatera Utara. Nah, jadi dikatakan di sana pakaian normal budaya atau Nias dinamakan baru atau oholu. Itu namanya pakaian adat suku Nias. Bagi pakaian laki-laki dan reba sirei, bagi pakaian perempuan, pakaian normal budaya tersebut pada umumnya berwarna emas atau kuning yang didapatkan dengan warna lain seperti hitam, merah, dan putih. Adapun filosofi dari warna itu sendiri selain warna kuning yang dipadukan dengan corak persegi 4. Nah, jadi itu artinya pakaian adat suku Nias ini berbeda-beda. Ada berupa atau terbentuk dari warna emas, putih, hitam, merah. Itu salah satu bentuk warna pakaian adat suku Nias. Berikutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan saudara kami Agus Jonathan Le, yang dimana dikatakan di sini penilaian budaya di setiap daerah ataupun di setiap wisata masing-masing. Jadi tentu sudah saya jelaskan tadi tentang budaya. Nah, budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa umum. Nah, jadi ada di kesehatan meliputi pengetahuan, kepercayaan, kemudian normal. Nah, jadi budaya ini dikatakan berbagai macam. Sudah saya ambil salah satu contoh seperti di daerah kita masing-masing. Contoh budaya itu di sebuah pesta pernikahan. Contohnya di sama mempelai wanita. Tentu budaya dari sana mereka ada rendah tingginya jujuran. Nah, juga begitu di daerah berikutnya, beda juga budaya dari sana. Mungkin ada rendah atau tinggi. Jadi setiap budaya masing-masing itu berbeda. Itu saja. Terima kasih, pembahasan kami dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya akan lanjutkan menjelaskan yaitu pakaian adat suku Nias. Nah, di sini ada beberapa hal pakaian harus digunakan dalam pesta perkawinan. Nah, di sini tentunya memiliki perbedaan di suatu wilayah atau di suatu daerah tersebut. Ada tentunya memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Nah,
pakaian adat suku Nias ini sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah tersebut dan harus dilaksanakan dan dilakukan di saat pesta perkawinan. Nah, tentunya dalam pesta perkawinan ini wanita dan perempuan juga harus memiliki baju atau mempersiapkan diri dalam mengikuti adat suku yang ada di Nias. Tentunya sudah dilaksanakan atau sudah dipersiapkan sebelum acara akan dilaksanakan. Nah, sesuai dengan contohnya di kampung saya juga ada beberapa hal pakaian yang harus dipakai dalam dalam pesta perkawinan. Contohnya yaitu warna kuning dan ada warna merah. Nah, di kampung saya contohnya kalau menikah, seorang coba juga harus memakai baju hitam dan juga pakai dasi dan juga topi hitam dan juga di dalamnya baju putih. Nah, saya akan lanjutkan nomor 2 yaitu perkawinan di Nias. Perkawinan di Nias ini tentunya sudah menjadi adat atau sudah menjadi kebiasaan dalam berbagai daerah. Dan itu juga memiliki suatu perbedaan di berbagai daerah atau di berbagai pulau yang ada di Nias. Tentunya ada memiliki adat yaitu sebelum pernikahan akan dimulai yaitu famotu ononihalo. Nah, sebelum melaksanakan atau sebelum hari esoknya tiba pesta perkawinan, tentunya di malam harinya ada istilahnya itu famotu ononihalo. Nah, contohnya di kampung saya di kampung saya sendiri di Lelematua, tentunya ada istilahnya famotu ononihalo. Nah, sebelum tiba waktunya esok pesta perkawinan, nah tentunya dalam malam harinya ada istilahnya famotu ononihalo. Nah, di sini orang yang yang melaksanakan famotu ononihalo tersebut yaitu contohnya seperti sibaya, paman dan orang-orang yang lebih tua atau contohnya seperti kakek, nenek dan juga di orang di sekitar lingkungannya yang sudah tua. Nah, dalam rangka pesta perkawinan ini juga ada suatu kegiatan juga yaitu Fanika Era-Era. Nah, Fanika Era-Era ini kalau di kampung saya juga yaitu segala uang jujuran atau segala sangkupan atau segala apa yang dibutuhkan di saat perkawinan itu sudah memenuhi atau sudah terlaksana atau sudah dipenuhi seorang laki-laki. Nah, makanya ada istilah itu Fanika Era-Era itu sehingga sehingga besok lagi tidak ada istilahnya itu ada masalah, sehingga di malam harinya sudah ada Fanika Era-Era itu segala sanggupan atau jujuran yang diminta sama laki-laki sudah dipersiapkan dan segala kebutuhan juga sudah dipersiapkan sehingga waktu esok harinya juga acara tersebut akan terlaksana dengan baik. Nah, di sini juga dalam melaksanakan adat dalam pernikahan suku Nias ini tidak bisa sembarangan, harus dilakukan dengan orang yang sudah ahli atau orang yang benar-benar memahami cara pelaksanaan adat tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika melakukan dengan sembarangan. Nah, dalam melakukan perkawinan ini juga tidak sembarangan atau tidak dengan adanya rasa yaitu mengambil ahli sendiri. Nah, di mana di suatu daerah tersebut tentunya ada orang yang lebih tua yang sudah bisa tahu bagaimana adat yang ada di daerah tersebut. Tentunya dia yang akan memberikan begini cara adat kalau menikah, sehingga nanti adat suku yang ada di Nias atau pesta atau kebiasaan yang ada di Nias ini akan tetap terlestarikan, akan tetap terlanjutkan dan tetap terlaksana dengan baik, sehingga generasi penerus
bahwa generasi penerus nantinya akan tetap melaksanakan pesta perkawinan tersebut. Baik, dilanjutkan oleh saudara kami. Baik, saya akan menjelaskan dari nilai-nilai budaya yang ada di Nias. Nah, ada juga budaya di Nias memiliki jujuran yang sangat tinggi. Nah, di sini di dalam budaya Nias, ketika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan di Nias akan berbeda dengan jujuran di daerah lain. Di Pulau Nias ini memiliki jujuran tinggi ketika seorang wanita atau mempelai wanita tamatan pegawai negeri ataupun dokter dan memiliki pendidikan yang sangat tinggi dan kemudian akan memiliki jujuran yang sangat tinggi. Nah, ketika ada jujuran itu maka terpenuhilah pernikahan yang memang sudah direstui kedua hal pihak dengan jujuran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kreativitas tangan di Pulau Nias. Nah, ada beberapa yaitu ada bola-bola nafo. Nah, bola-bola nafo ini digunakan pada saat ada acara pernikahan yang akan diselenggarakan di dalam suatu pesta, dan ataupun di Pulau Nias sangat digunakan bola-bola nafo ini untuk adanya acara-acara terpenting, mau dalam duka maupun dalam pernikahan. Yang selanjutnya yaitu anyaman tikar. Nah, anyaman tikar ini sangat digunakan pada saat ada pernikahan di zaman dulu yang akan digunakan oleh beberapa masyarakat Nias dan sampai sekarang. Dan selanjutnya ada bahwa tambu yang diselenggarakan yang dibuat melalui tangan seorang masyarakat Pulau Nias yang terbuat dari tanah liat dibentuk seperti tempat-tempat wadah nasi yang bisa digunakan untuk pada saat pesta yang akan dikasih makanan pada saat pernikahan sedang berlangsung. Sekian dan terima kasih.